Halo Smart Astro Follower, ketemu saya lagi, Gunadi Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang Singapura, membaca tulisan Denny Siregar. Tadi saya membaca tulisan Denny Siregar bercerita tentang Singapura yang sial karena ada Jokowi, atau Jokowi adalah presiden Indonesia. Nah, kalau kita ngelihat Singapura, secara teori Singapura ini adalah suatu daerah yang feng shui-nya bagus, dragon spot, yang memasukin feng shui. Apa, Singapura ini adalah satu pulau, dia dilindungi oleh Malaysia, kemudian Singapura sendiri gitu ya, membentuk pulau. Kalau teman-teman ngelihat pulau Singapura itu modelnya kayak kura-kura. Makanya di Singapura itu ada 4K fenomena yang ngetop. Itu kiasi, kiasu, kia apa lagi saya juga nggak tahu, bukan bahasa Hokkien. Tapi artinya adalah orang Singapura tersebut takut mati, takut kalah, takut malu, dan takut kehilangan juga. Banyak takut-takut yang lain gitu loh. Jadi katanya Singapura itu adalah orang yang paling takut di dunia. Nah, dengan ketakutan tersebut, orang Singapura mempersiapkan diri. Jadi kalau kita lihat kayak kura-kura itu kan, kalau dia takut dia tinggal menyembunyikan dirinya, kepalanya masuk. Nah, itulah kira-kira tentang Singapura, itu tentang pulaunya. So kalau kita ngelihat lagi tentang ada Jokowi, karena kita tahu Singapura ini adalah tempat para koruptor mencuci uang. Wah, orang-orang Indonesia, semua orang kaya Indonesia mencuci uang atau taruh uangnya di Singapura. Termasuk apa? Yang paling simpel yang saya tahu adalah pesawat terbang. Kalau kita tahu aja pesawat terbang Singapura itu ada lebih kurang mungkin 80% pesawat terbang pemilik orang Indonesia itu parkirnya di Singapura. Mungkin teman-teman nggak tahu ya. Saya tahu dari teman yang bermain di pesawat terbang, kita itu di Indonesia banyak banget pemilik private jet yang taruh di Singapura, karena bisa taruh di Indonesia itu cuma 10%. Nah, kalau kita udah lihat Singapura itu menjadi surga para koruptor yang katanya kemarin waktu terjadi kerusuhan itu sampai sekarang, dari kerusuhan sekarang, dan mungkin kita juga nggak tahu, perkiraan ada 4.000 triliun rupiah yang parkir di Singapura. Wow, luar biasa. So, saya berpikir gimana ya, saya mau lihat analisa pasnya Singapura. Jadi gampang sekarang ini browsing internet. Oh, ternyata Singapura itu merdeka 9 Agustus tahun 65. Beda sekitar 20 tahun dari kita. Kita lahir tahun 45, Singapura 65. Oke, saya coba buka chartnya dan saya coba menganalisa kenapa sih Singapura, negara yang kecil begitu, bisa kaya raya. Ternyata dari chart ini ketahuan gitu loh, ketahuan banget Singapura adalah orang kayu yang membutuhkan teman dan membutuhkan support. Jadi kalau banyak teman dan support dari negara berkuasa, maka Singapura akan maju. Jadi kita tahu beberapa puluh tahun ini ya, Singapura itu adalah kalau Denny Siregar bilang, Singapura itu adalah satelitnya Amerika. Satelit Singapura itu menjadi pelindung orang-orang kaya di Indonesia ya. Nah, dengan kondisi begitu, jadi kalau Singapura tahu bagaimana memanfaatkannya, dan saya yakin pasti Singapura tahu bagaimana memanfaatkan, dia tahu kelemahan negaranya dia dan dia tahu memanfaatkan. Buktinya sampai beberapa tahun terakhir Singapura tetap berjaya. Semua wah, yang namanya Singapura itu begitu. Tapi belakangan ini kalau kita ngelihat tulisannya si Denny Siregar, Singapura mulai loyo. Jadi mulai 2015 Singapura itu mulai loyo, karena secara perhitungan fase mulai 2015 sampai 2035, 20 tahun ya, Singapura itu terkena masa suramnya dia. Jadi kalau 2015, sekarang 2023, Singapura udah menjalani masa suramnya itu 8 tahunan. Masih panjang teman-teman, masih 12 tahun.
Jadi kita bisa lihat Singapura melakukan segala macam cara untuk mempertahankan harta, terutama harta orang Indonesia. Jadi kalau teman-teman ngikutin tax amnesty atau apapun, wah, Singapura akan benar-benar berusaha mempertahankannya. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak akan bisa melawan energi langit. Kita nggak bisa ngelawan energi Tuhan. Tahun ini Singapura 10 tahun, baru masukin tahun ke-8 sampai 2025. Badan Singapura sendiri kita ngomong ciong, tidak berdaya untuk menghadapi perubahan ini. Dan nanti mulai 2025 Singapura akan kena ciong di mana gitu loh, di perusahaannya, di industrinya. Akan mulai lari, kemana lari nggak tahu, mungkin akan lari ke Indonesia. Perlahan-lahan Singapura mungkin tidak akan menjadi negara yang nomor 1 di dunia ini. Pendapatannya menurun. Kenapa? Saingannya udah semakin banyak, terutama dari Indonesia, dan Singapura itu dapat dari Indonesia. So, kalau teman-teman yang sudah belajar PALSE, mungkin teman-teman mengerti bagaimana saya menganalisa ini. Singapura lagi ciong, dan kenapa dulu Singapura bagus? Karena merupakan satelit dari Amerika. Amerika itu adanya di barat. Singapura butuh teman dan butuh supporting. Tapi sekarang langit berpihak kepada yang lain. Even termasuk Amerika pun yang mensupport Singapura bukan dalam keadaan yang bagus. Ya. So, Singapura, persiapkan diri kamu untuk masih ada 12 tahun ke depan. Dan kita nggak usah takut. Negara kita akan semakin berkembang, akan semakin bagus. Ya, itu kan, ini saya baru ngeliat Singapurnya dari sisi mana? Dari sisi PALSE. Belum kita ngeliat dari sisi human design. Kenapa Singapura itu ternyata orangnya pintar? Karena apa? Cakra mahkota dengan cakra asnanya tuh terbuka dan menyambung ke cakra tenggorokan. Ya, 3 ini adalah apa? Thinker. Bisa membuat projection yang bagus dan bisa kerja yang bagus. Dan yang paling penting lagi apalah, Singapura adalah orang yang percaya diri. Walaupun kita ngomong dia tuh takut mati, takut kalah. Ya, karena takut kalah itulah timbul persaingan yang tinggi luar biasa. Nah, kira-kira teman-teman itulah sekilas tentang Singapura. Saya bisa baca lebih banyak lagi, tapi itu yang 7 menit ini, 7-8 menit ini adalah garis besar dari Singapura tersebut. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang mau taruh duit di Singapura, be careful, mendingan taruh duit di negara kita sendiri. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau mendapatkan free reading dari saya, silakan bergabung di grup Telegram saya dan isi Google Form di bawah ini supaya saya bisa menganalisa kehidupan teman-teman. Ya, oke teman-teman, sampai di situ dulu. Ketemu saya lagi pada info-info selanjutnya.